Terungkap isi percakapan telepon Ferdy Sambo dan Fahmi Alamsyah penasihat Kapolri, setelah eksekusi Brigadir J. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita update untuk kalian setiap harinya. Akhirnya terungkap isi percakapan telepon Ferdy Sambo dan Fahmi Alamsyah penasihat Kapolri. Sebagaimana diketahui, nama Fahmi Alamsyah sempat jadi sorotan publik setelah beredar dirinya diduga ikut menyusun skenario pembunuhan Brigadir J. Fahmi Alamsyah sendiri merupakan mantan penasihat Kapolri. Namun saat kejadian kasus pembunuhan Brigadir J, Fahmi Alamsyah masih menjabat sebagai penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. Akhirnya Fahmi Alamsyah mengakui dimintai bantuan oleh Ferdy Sambo yang kini telah menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Fahmi Alamsyah mengaku ditelepon dan dimintai bantuan Ferdy Sambo di hari kematian Brigadir J. Sebagaimana diketahui, nama Fahmi Alamsyah kini sedang jadi pembicaraan publik. Fahmi Alamsyah, orang dekat Kapolri, diduga ikut dalam menyusun skenario kronologi pembunuhan Brigadir J. Namun, setelah Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka dan kabar soal dugaan ikut menyusun skenario ramai jadi sorotan, secara mengejutkan Fahmi Alamsyah, orang dekat Kapolri, mundur sebagai penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. Fahmi Alamsyah mundur pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022, setelah viral diduga susun skenario pembunuhan Brigadir J. Pengunduran diri Fahmi Alamsyah bertepatan dengan penetapan tersangka baru yaitu Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir J. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 malam. Dikutip Info dari Pikiran Rakyat, berikut fakta-fakta terkait pengunduran diri Fahmi Alamsyah. 1. Mundur secara gentle. Fahmi Alamsyah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Listio Sigit Prabowo pada Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022 sore. Dia pun menyatakan bahwa dirinya secara gentle mengundurkan diri dari posisinya sebagai penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. 2. Kasus sensitif. Fahmi Alamsyah menuturkan bahwa dia menyadari betapa sensitifnya kasus ini, dan menyayangkan namanya terseret dalam pemberitaan media. Pemberitaan yang beredar pun dinilainya seolah memposisikan dia ikut terlibat menyusun skenario seolah-olah ada baku tembak di kediaman Ferdy Sambo. 3. Tak ingin bebani Kapolri. Fahmi Alamsyah mengaku tidak ingin membebani Kapolri dan para penasihat ahli setelah diisukan terlibat dalam pembuatan skenario rekayasa kronologi penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo. 4. Sempat dirapatkan para penasihat ahli sebelum mengundurkan diri. Fahmi Alamsyah mengatakan telah dirapatkan oleh para penasihat ahli lainnya. Dia juga kembali menegaskan tidak ingin membebani Kapolri dengan ramainya isu yang beredar terkait keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir J. 5. Bantah datang ke rumah Ferdy Sambo. Fahmi Alamsyah menegaskan dia tidak berada di rumah Ferdy Sambo saat dan pasca kejadian penembakan. Dia mengaku memang ditelepon Ferdy Sambo untuk dimintai bantuan, tetapi bukan skenario melainkan menyusun draft press release ke media. Fahmi Alamsyah juga diminta membuatkan poin-poin keterangan tertulis soal kejadian oleh Ferdy Sambo. Dia menegaskan bahwa draft keterangan tertulis tersebut dibuat sesuai cerita versi Ferdy Sambo. Fahmi Alamsyah menceritakan bahwa Ferdy Sambo mengetahui kematian Brigadir J terendus media lokal Jambi pada Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022. Hari itu, dia pun sudah menyarankan kepada Ferdy Sambo untuk menceritakan apa yang terjadi di Duren 3 kepada Kapolda Jambi agar tidak menambah kebingungan. Fahmi Alamsyah juga menyarankan agar Ferdy Sambo sesegera mungkin merilis peristiwa di Duren 3 selambat-lambatnya pada Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022 sore. Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memastikan, tim khusus, tim sus, Polri akan memeriksa Fahmi Alamsyah atas dugaan tersebut. Hal itu dikatakan langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo saat melakukan siaran langsung penetapan tersangka Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J. Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran maka akan diproses secara hukum. Kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Jadi apabila kita temukan pasti kita proses, ujar Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers. Akan tetapi, Fahmi Alamsyah secara mengejutkan mengajukan pengunduran diri dari posisinya setelah dikaitkan dengan kasus kematian Brigadir J ini. Lantas seberapa dekat Fahmi Alamsyah dengan Ferdy Sambo?
Fahmi Alamsyah beberapa kali memposting foto bersama Ferdy Sambo. Mulai dari foto saat Ferdy Sambo memakai pakaian dinas kepolisian berwarna putih hingga pakaian dinas kepolisian berwarna coklat yang lengkap dengan baret birunya. Ternyata kedekatan Fahmi Alamsyah dengan Ferdy Sambo pun nampaknya terjalin cukup baik. Hal itu terlihat kebersamaan Fahmi Alamsyah dengan Ferdy Sambo saat buka puasa bersama. Saat itu, Fahmi Alamsyah memposting sebuah foto, di mana dirinya berpose di antara dua laki-laki, di mana satunya adalah Ferdy Sambo. Saat itu Fahmi Alamsyah memakai batik coklat bercorak sedangkan Ferdy Sambo memakai kemeja berwarna hitam dengan pose meletakkan satu tangannya ke dada. Fahmi Alamsyah membubuhi postingannya dengan caption, "Tutwuri Handayani," lengkap dengan 3 emoji cinta berwarna merah dengan tahar buka puasa. Foto tersebut diposting 66 minggu yang lalu. Nampaknya keduanya memang bersahabat. Dugaan itu dikuatkan dengan postingan Fahmi Alamsyah yang memposting hasil rapid test. Nampak ada hasil rapid test dengan inisial FA dan FS yang diduga adalah Fahmi Alamsyah dan Ferdy Sambo. Tere are friends, Tere is family and then Tere are friends that become family. Temen jadi saudara, 30 tahun persahabatan kadang kepo, kadang rempong, kadang bengong, tulis Fahmi Alamsyah sebagai caption postingannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.